Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sittah, yang mana di pembahasan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan tentang prinsip yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang menginginkan berada di atas jalan yang hak, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mengikhlaskan ibadah agama ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya kemarin kita juga jelaskan, ketika kita bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan ibadah kepada Allah, menjauhkan diri kita dan orang lain dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hal tersebut bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh seseorang ketika mereka berada di atas agama yang benar, di atas agama yang hak, ketika menjelaskan tentang dakwah tauhid. Sebagaimana kemarin dijelaskan, di antara penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, orang-orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang-orang yang mereka betul-betul akan mendapatkan celaan, bahkan mengalami permusuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpegang teguh terhadap tauhid. Yang memusuhinya, merendahkannya, mencelanya, sudah dipastikan itu adalah orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah tauhid, dakwah berada di atas kebenaran, meskipun dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang harus dihadapi, itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Makanya kemarin kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yaduruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sebuah kaum dari umatku. Akan selalu ada sebuah kaum dari umatku, alal haqqi, mereka menampakkan kebenaran, mereka menjelaskan kebenaran, mereka menjelaskan tauhid, menjelaskan bahayanya kesyirikan, itu akan selalu ada.
Ya, bahkan apa? Meskipun mereka diuji, meskipun mereka dibenci, meskipun mereka dimusuhi, meskipun mereka direndahkan, la yaduruhum man khadalahum. Celaan mereka, hinaan mereka, permusuhan mereka terhadap orang-orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan pernah berpengaruh. Ya, orang-orang yang bertauhid, yang mendakwakan tauhid sekalipun mau dihina, dicaci dan maki itu tidak akan pernah berpengaruh, tidak akan pernah berbahaya sedikit. Bahkan Nabi SAW di sini katakan apa? Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemarin kita jelaskan ya ketika menjelaskan surat Luqman, kalau nggak 17 18 ya, di situ dijelaskan apa namanya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya. Kalian senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan tauhid, mana syirik, nggak boleh bosan. Ya, nggak boleh berputus asa menjelaskan itu. Kenapa? Kemarin kita jelaskan karena itu prinsip yang paling utama dalam agama Islam. Prinsip yang paling utama yang harus ada pada diri orang yang mengaku beratas di manhajnya Rasulullah SAW. Ya, makanya hal seperti itu sampai kapanpun akan dijelaskan. Ya, kita menjelaskan usul sittah, menjelaskan usul salasah, menjelaskan kitab tauhid, menjelaskan kasfu syubhat, wasitiyah, tahawiyah, tadmuriyah dan yang lainnya itu pasti dijelaskan tentang tauhid, tentang syirik. Kenapa? Karena ini prinsip yang paling utama ketika seseorang berada di atas agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian, ya, ketika kita menjelaskan tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan, inna dzalika min azmil umur. Itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sunatullah bagi siapapun yang mereka zahirina 'alal haq. Itu adalah bagian daripada sunatullah bagi orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran pasti akan mendapatkan ujian. Ya, makanya dari ayat tersebut kemarin kita jelaskan dari surat Luqman 17 atau 18 tersebut itu disimpulkan oleh para ulama, dan setiap dakwah yang mereka tidak mendapatkan ujian, lurus-lurus saja, disenangi oleh berbagai manusia, itu menunjukkan bahwasanya dakwahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, hadis yang lainnya, ya, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dan yang lainnya, ya'ti 'alan nasi zamanun sabirun fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar. Akan datang, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang zaman kepada manusia ini. Akan datang zaman kepada kita masing-masing. Zaman yang seperti apa? Sabirun fihim 'ala dinihi. Zaman yang kita betul-betul membutuhkan kesabaran. Kapan? Ketika kita berada di atas agama yang benar. Zaman di mana kita betul-betul harus bersabar. Kapan? Ketika kita istiqomah di atas jalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan saking membutuhkan kesabaran, saking beratnya ujian, saking beratnya cobaan bagi orang-orang yang menampakkan kebenaran, bagi orang-orang yang mendakwahkan tauhid, yang menjauhkan kesyirikan, yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking membutuhkan kesabaran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau qabidi 'alal jamar, itu sabar ketika itu seperti orang memegang bara api, panas memang. Ya, kita istiqomah itu sesuatu hal yang panas, ya, sesuatu hal yang berat. Ya, celaan dari kanan, dari kiri, dari tetangga, dari saudara, ya mungkin dari teman dekat itu pasti ada. Ya, nggak mungkin nggak ada. Ya, makanya kalau kita memahami hadis ini, memahami ayat tadi, ya, maka kalau kita ingin betul-betul di atas jalan kebenaran, ya kita harus siap bersabar di dalamnya. Kalau kita ingin istiqomah betul-betul di jalan kebenaran, kita harus siap berbagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Saking beratnya apa? Kalau qabidi 'alal jamar, itu seperti orang
memegang bara api. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah, tapi makanya para ulama menjelaskan kalau kita hijrah, ya kalau kita betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul ingin berada di atas sunnah Nabi SAW, kalau kita sudah tahu berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah itu seperti memegang bara api, maka peganglah sekaligus, jangan setengah-setengah. Ya, secara kaidah, secara penelitian mungkin ya, kita kalau pegang bara gitu-gitu aja, panas kita, panas banget kan begitu. Makanya apa? Kalau itu kebenaran, kalau kita betul-betul hijrah sekaligus pegang ya sunnah tersebut meskipun sakit, tapi itu hanya sementara. Beda kalau orang ditoyal-toyal gitu, panas tuh paru-paru, pegang sekaligus panas pasti panas, tapi itu tidak akan pernah lama. Ya, celaan, hinaan, ya ujian cobaan yang kita hadapi ketika kita berada di atas kebenaran itu hanya sebentar saja. Ya, kalaupun selama hidup kita hanya sebentar, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan merasakan kehidupan bahagia. Kapan? Ketika kita betul-betul bersabar di atas kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan tauhid dan kesyirikan, dan tidak boleh pernah bosan. Ya, jangan gini. Paling tauhid ngejelaskan tauhid dan syirik, emang betul. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, emang kita sudah tahu itu kesyirikan yang lebih detail itu kayak gimana. Kalau seandainya tauhid dan syirik itu adalah perkara yang sepele, nggak mungkin para ulama berjilid-jilid, berjudul-judul menjelaskan tentang kitab tauhid. Meskipun setiap kitab ada ranahnya, di dasarnya seperti ini, secara umum seperti ini, nanti ada pendalaman dan yang seperti ya, dan itu hal yang sangat penting yang harus kita senantiasa lakukan. Ya, itu adalah menanamkan prinsip modal yang paling utama bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau manhaj yang paling utama yang harus kita miliki, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada penjelasan secara tersendiri tentang kesyirikan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut al-aslu tsani, prinsip yang kedua, fondasi yang kedua yang harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, al-aslu tsani amarallahu bil istima' fid din. Prinsip yang kedua yang harus kita yakini bahwasanya amarallahu bil istima'. Bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita bil istima' fid din, yaitu adalah bersatu, tidak boleh berpecah belah. Makanya di sini katakan wa naha an tafarruqi fihi. Perintah Allah Subhanahu wa taala pada prinsip yang kedua yang harus kita jelaskan itu apa? Amarallah bil istima' fid din, memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama yang hak. Wa naha anit tafarruq, dan dilarang untuk berpecah belah. Kemudian di sini dikatakan fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan, tafhamuhul awwam. Perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah belah dalam agama ini penjelasan yang sangat gamblang. Yang ini bisa dipahami oleh orang-orang awam. Saking apa? Saking Allah memudahkan perintah tersebut, wajibnya kita harus senantiasa bersatu di atas kebenaran. Tidak boleh berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab. Fi dzalika tsumma shara al-amru ila al-iftiraq fi usulid-din wa furu'ihi wal ilma wal fiqha fid din wa shara istima' fid din la yaqulu illa zindiqun majnun. Dan mendakwahkan persatuan atau bersatunya di atas agama yang hak, berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkadang apa?
itu terkadang orang itu dituduh zindik. Tahu zindik apa? Zindik itu bisa artinya sesat, bisa artinya munafik, ya. Bahkan di sini apa? Dikatakan majnun. Kalau majnun nggak usah diterjemahkan, ya. Apa majnun itu? Gila. Ya, itu namanya majnun. Kemudian, ya, kenapa kita atau di antara penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, prinsip yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, yaitu untuk senantiasa berada di atas, ya, jalan kebenaran, ya, jalan hak di situ, ya. Nggak ada jalan lagi kecuali apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah ayat yang sangat masyhur dalam surat Al-Imran, ya, ayat 103, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa tasimu bihablillahi jami'an. Kalian harus berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah itu apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maka siapapun yang mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah penyebab utama perpecahan. Ya, kalau ada orang mengingkari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu sebab utama orang yang memecah belah umat. Kalau sekarang kan sebaliknya. Ya, kalau kita menyeru, kita harus bersatu. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Justru apa tadi dianggap zindi, dianggap majnun, dianggap yang lain-lain, dianggap wahabi dan sejenisnya. Ya, padahal tidak ada yang kita sampaikan kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah zaman sekarang. Padahal apa? Ya, kita jelaskan orang justru pemecah belah umat itu adalah orang yang menjauhkan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemecah belah umat adalah orang yang menjauhkan dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam. Itu pemecah belah umat namanya. Karena mereka mengingkari dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut ketika memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, kalian berpegang teguh di atas tali Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, apakah itu memerintahkan perpecahan? Justru enggak. Ya, orang yang mengingkari Sunnah Nabi SAW bukan hanya segera memecah belah umat. Orang yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, yaitu adalah mereka-mereka yang senantiasa mencari atau beribadah atau beragama dengan caranya sendiri. Orang yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah berarti adalah orang-orang yang mereka beribadah dengan gaya dan caranya sendiri. Sehingga apa? Berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Karena hablullah yang menjadikan seseorang bersatu itu prinsipnya cuma dua aja, nggak ada yang lain lagi. Tali Allah prinsipnya hanya dua. Ya, engkau ikhlas beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau mengikuti jalan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa menjadikan umat ini bersatu. Sampai kapanpun kalau kita menolak sunnah, sampai kapanpun tidak akan mau bersatu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 di situ secara tegas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalam ayat tersebut lebih gamblang lagi. Ya, kenapa kita ya ketika ingin bersatu itu kan kembali kepada dua prinsip. Kenapa? Mentauhidkan Allah dan mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan, ya masalah juga. Sekarang mengikuti tuntunan Rasulullah nggak ikhlas, masalah juga. Harus dua ada supaya apa? Betul-betul kita bersatu. Ya, makanya tadi ditegaskan bagaimana dengan ya kenyataan realita pada kehidupan zaman sekarang. Apakah berpecah-pecah? Oh jelas, terjadi perpecahan.
Kenapa terjadi bukan perbedaan lah ya. Perbedaan dan perpecahan kan sama apa enggak? Perbedaan para ulama, ya bahasanya perbedaan para ulama atau perpecahan para ulama. Perbedaan ini kita bahas perpecahan. Ya, kapan kalau ini terjadi perpecahan ini seperti apa? Bukankah Allah sudah memberikan solusi yang itu difahami sekalipun orang awam? Ya, ibaratnya mah apa? Nggak perlu dalam-dalam banget gitu. Allah sudah secara gamblang. Di situ apa? Ya ayuhan nasu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai manusia, taatlah kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya, wa ulil amri dan pemimpin-pemimpin kalian. Kemudian apa? Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau ada perbedaan di antara kalian, perselisihan di antara kalian, kembalinya kemana? Farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kalian harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalian harus kembali kepada Allah SWT Rasulnya. Justru apa ciri kalau orang beriman, ketika mereka ada perselisihan, ketika mereka ada perbedaan, ciri orang yang beriman adalah mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Ya, kalau ada permasalahan, ada perbedaan, terutama dalam masalah agama ini atau dalam masalah ibadah ini, dan kita mengembalikan bukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam ayat tersebut dikatakan apa? Farduhu, kembali kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika engkau pun beriman dan jika engkau yakin dengan hari akhir. Ya kalau kita tidak yakin ya silakan aja cari dengan jalan sendiri. Dan itu apa? Sumber musibah, sumber malapetaka yang menjadikan ya umat manusia ini semakin berpecah belah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ya itu Nabi itu pernah membuat satu garis, ya membuat satu garis lurus begitu. Kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadza siratul mustaqim, inilah jalanku yang lurus, inilah jalanku yang lurus. Kemudian apa? Nabi membuat garis kanan kiri ini bercabang. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan tidak ada jalan yang ada di kanan dan kiri itu, ya tidak ada jalan tersebut, tidak ada yang mengikuti jalan tersebut kecuali di dalamnya ada setan yang senantiasa menyeru kepada kesesatan. Ya, makanya apa? Ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123 kalau nggak salah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man yattaba'al hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Orang-orang yang mengikuti petunjuk jalan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, fala yadhillu wa la yasqa, sampai kapanpun dia tidak akan pernah tersesat. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah celaka. Kapan? Ketika kita betul-betul istiqomah di jalan yang lurus, wa tasimu bihablillah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kepada yang lainnya. Ya tadi, kalau kita mencari solusi selain daripada Allah dan Rasulnya, itu nanti akan membentuk banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok, dan mereka akan saling merasa paling benar. Mereka akan merasa idenya paling baik daripada yang lainnya. Apalagi mereka menggunakan dalil-dalil, ya, menggunakan rujukan-rujukan yang itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya menjelaskannya. Itu nggak pantas mengaku sebagai orang beriman. Ya, makanya dalam surat Nur, kalau nggak salah ayat 51, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Dalam surat An-Nur ayat 51 ditegaskan apa? Maka lil mu'minin wal mu'minatin. Enggak pantas orang ngaku beriman, ya, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, ketika Allah sedang menjelaskan suatu hukum,
Ketika Allah sudah menentukan suatu hukum baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an yakuna lahu khiyaratu min amri. Kemudian dia mencari solusi yang lain. Kan banyak seperti itu. Ya, ketika ada masalah, ketika ada permasalahan dalam kehidupannya, terserahlah masalah apapun itu. Ya ini loh Pak, ini sebetulnya dijelaskan dalam Al-Quran ini kayak gini, dalam hadis ini seperti ini, yaitu kan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan ada solusi yang lebih baik daripada itu. Ya, ada orang yang mencari celah, mencari jalan dalam permasalahannya selain daripada jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang seperti itu, nggak pantas aku beriman. Siapa mengatakan? Allah yang mengatakan. Ya, bukan sebuah kelompok, bukan pemahaman Wahabi, bukan. Allah yang menjelaskan itu. Maka nali mu'minin wala mu'minatin, kalau ente ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak pantas ente mencari solusi, mencari dalil, mencari jalan selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Nggak pantas. Nggak usah ngaku beriman kalau kayak gitu. Ya, sedangkan orang-orang beriman, ya mereka senantiasa mengembalikan ya berbagai permasalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya tadi di surat An-Nisa 59, ya kemudian surat Nur 51, bahkan dalam surat An-Nisa ayat 65 kalau nggak salah ya. Di situ juga dijelaskan lagi tentang sumpah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita betul-betul tidak berpecah belah, agar kita betul-betul berada di atas jalan kebenaran. Ya, dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 65, di situ Allah sampai bersumpah, fala wa rabbika la yu'minuna. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam ayat tersebut Allah bersumpah apa? Allah bersumpah dengan kemuliaannya. Allah bersumpah dengan kemahasuciannya. Kalian itu tidak beriman sampai kapanpun kalian tidak beriman. Ya, jangan pernah aku beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Kalau kalian ingin dikatakan beriman, maka kalian harus menjadikan Muhammad Rasulullah SAW sebagai hakim pemutus perkara dalam berbagai permasalahan. Ya, kalau kita ada permasalahan, tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus perkara, sebagai hukum yang berlaku, ya, maka apa? Demi Allah dia tidak beriman. Allah yang mengatakan seperti itu. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai apa? Kalau kalian ingin beriman sampai menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hakim penentu berbagai permasalahan. Syaratnya apa lagi? Kalau sudah ditentukan, ya ini loh kata Allah haram, kata Nabi juga haram, kata Allah wajib, kata Nabi juga wajib, kata Allah ya ini dibolehkan, kata Nabi ini sunnah atau bid'ah dan yang lain. Kita nggak boleh merasa berat. Kalau kita merasa berat berarti belum termasuk beriman di situ. Karena orang Muslim, orang yang mengaku beriman sampai kapanpun tahu Ustaz, saya itu adalah sesuatu yang haram saya tahu. Ini sesuatu yang wajib saya tahu. Tapi kayaknya saya belum bisa menerima. Ada yang kayak gitu banyak. Tahu Ustaz, saya juga itu haram, tahu persis itu haram. Tahu persis ini adalah sebuah kebid'ahan. Tapi gimana ya? Masih berat saya mah gitu. Ada yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tahu ini sunnah Nabi SAW. Tapi gimana ya? Aduh, saya gimana? Nah, meskipun dia tahu itu sebuah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT Rasulnya, tapi dia tidak berlapang dada. Dia tidak mau menerimanya. Fala rabbika la yu'minuna. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kalaupun dia beriman, bisa jadi mungkin tidak sempurna keimanan, bisa jadi. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penentu hukum, dan dia tidak merasa lapang dada. Artinya apa? Harus lapang dada. Karena ya di antara bentuk seseorang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka harus betul-betul lapang dada, menerima dengan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kita mau tahu hikmahnya atau tidak, tugas kita apa? An yaqulu samina wa ata'na. Ya, tugas kita itu mau tahu hikmahnya apa, ya, mau kita tahu hikmahnya ataupun tidak, tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Itu ciri orang yang beriman. Ya, kalau kita nggak sami'na wa ata'na, ya gimana? Karena kita ngaku beriman. Ya, nanti gimana kalau misalkan kita sami'na wa asoina? Kita mendengar, tapi kita mendurhakainya. Itu siapa seperti itu? Karakter siapa? Karakter siapa? Karakter Yahudi. Ya, karakter Yahudi itu tahu, dengar. Ini wajib, ini haram, ini sunnah. Tapi kita melanggar, itu karakter Yahudi namanya. Ya, jangan kita ini sekarang ngomongnya apa? Boikot Yahudi, laknat Yahudi. Tapi pola pikir kita sama dengan orang-orang Yahudi. Ya, kita hanya mendengar syariat ini, tapi kita senantiasa melanggarnya. Hal yang paling betul-betul, ya, yang harus kita tanamkan, bukan hanya sekedar memboikot produk Yahudi saja, tapi boikot pemikiran Yahudi. Terutama apa? Pada diri kita masing-masing. Ya, kita boikot ini, tapi pola pikir kita gimana? Ya, kita memboikot orang Yahudi, tapi terkadang kita mempelajari tapi tidak mau mengamalkan. Apakah itu bukan pola pikir Yahudi? No? Ya, yang mereka senantiasa apa? Sami'na wa ata'na. Itu karakter yang sering terjadi pada diri kita masing-masing. Nauzubillah min semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, dan kalau itu tidak terjadi pada diri kita masing-masing, itulah di antara sebab yang paling utama, ya, di antara perpecahan itu terjadi. Ya, meskipun, ya, kalau terjadi perpecahan, ya, kan Nabi SAW sudah menjelaskan, sudah, ya, beberapa tahun ketika Nabi masih ada. Ya, Nabi SAW menjelaskan apa kepada kita semuanya? Kalau nanti Nabi itu meninggal, ya, kalau Nabi tidak ada, maka Nabi mengatakan apa? Fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat perbedaan, perselisihan, perpecahan di antara kalian. Apa Nabi ketika itu memerintahkannya apa? Alaikum bisunnati, kalian kembali kepada sunnahku. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Ketika perpecahan itu ada, perselisihan itu ada, kalian kembali kepada sunnah dan kembali kepada sunnahnya para sahabat. Ini dalil yang sangat gamblang. Kita mengikuti sunnah Nabi, memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ustadz, kita kan sama memahami Al-Quran dan sunnah, betul. Tapi kadang kita memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman kita masing-masing, bukan dengan pemahaman para sahabat. Sehingga apa? Meskipun Qurannya sama, sunnahnya sama, maka mereka tetap berpecah. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman sesuai dengan kelompoknya, pemahaman sesuai dengan pemikirannya. Nah, ini yang harus kita, ya, pahamkan di antara prinsip yang kedua. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi prinsip yang kedua, ya. Ya, pentingnya tentang, ya, bersatu dan larangan haramnya seseorang berpecah belah. Insya Allah besok kita lanjutkan, ya, poin yang kedua ini karena sangat penting. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.